Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, pernahkah kalian berpikir, apakah manusia ada dengan sendirinya, ataukah ada yang menciptakan? Lalu, bagaimana sikap kita seharusnya dalam menjalani kehidupan? Tonton video ini sampai selesai ya, agar tidak sesat. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru. Pernahkah kalian berpikir, apakah manusia ada dengan sendirinya, ataukah ada yang menciptakan? Pertanyaan tersebut ternyata telah terjawab 14 abad yang lalu di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 8, yang artinya, dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka sendiri? Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Allah menciptakan langit, bumi, dan semua makhluk hidup yang ada di dalamnya bukanlah tanpa tujuan dan kesia-siaan semata, melainkan memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu untuk beribadah kepadanya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 115 yang artinya, maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Tujuan penciptaan langit, bumi, manusia, jin, dan seluruh makhluk lainnya adalah untuk menguji ketaatan manusia dan jin kepada Allah. Barang siapa menaati Allah, niscaya akan mendapatkan balasan kenikmatan di akhirat. Dan barang siapa mendurhakai Allah, niscaya akan mendapatkan balasan siksa di akhirat. Kita sebagai manusia harus memahami untuk apa kita diciptakan ke dunia ini, agar kehidupan kita kelak di akhirat mendapatkan surga dan ridha Allah. Tujuan diciptakannya jin dan manusia yaitu untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah ladang untuk beramal dan beribadah kepada Allah. Dunia hanyalah tempat ujian, dan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya dan kekal abadi. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 2, yang artinya, Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Dua sikap manusia dalam menjalani kehidupan di dunia yang sementara. Agar manusia tidak tertipu oleh keindahan hidup di dunia dan tidak terperdaya oleh bujuk rayu setan, Allah telah memperingatkan kita akan kecilnya nikmat dunia jika dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis yang menegaskan betapa remeh, tidak berharga, dan tercelanya dunia dengan segala bentuk keindahan dan perhiasannya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 32, yang artinya, dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Banyak dari kita terlena akan kehidupan dunia. Seakan-akan hidup kita hanya di dunia, dan setelah meninggal, selesailah semuanya. Itu merupakan pemikiran yang salah. Manusia yang hanya memikirkan dunia saja, dan melupakan kehidupan akhirat, maka kehidupannya hanya akan berlomba-lomba mencari kekayaan dunia, dan akan merugi kelak di akhirat. Padahal, tujuan kita diciptakan di dunia ini bukanlah untuk memperkaya diri dan berbangga-bangga dengan kekayaan itu. Namun, tujuan utama kita diciptakan adalah untuk beribadah kepadanya.
Allah juga telah memperingatkan kepada manusia bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah senda gurau semata, agar manusia tidak tertipu dengan keindahan dunia yang sementara ini. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 20 yang artinya, "Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti akan ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda mengenai nilai dunia, yang artinya, "Demi Allah, tidaklah nilai kenikmatan hidup di dunia dibandingkan di akhirat kelak kecuali seperti salah seorang di antara kalian yang memasukkan sebuah jarinya ke dalam air laut. Maka hendaklah dia melihat berapa banyak air yang menempel pada jarinya saat jarinya diangkat dari dalam air laut." Hadis riwayat Al-Hakim, Ibnu Majah nomor 4098 dan At-Tirmizi nomor 2245. Hadis di atas menggambarkan betapa kecilnya nikmat dunia dibandingkan nikmat di akhirat, seperti air yang menempel pada jari yang dicelupkan ke dalam lautan yang luas. Karena itulah, orang-orang yang beriman dan bertakwa tidak akan tertipu oleh keindahan hidup di dunia dan bujuk rayu setan. Mereka akan mempergunakan seluruh kenikmatan duniawi yang mereka miliki untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat yang abadi. Mereka hanya akan mengambil kenikmatan dunia sebatas apa yang mencukupi kehidupan mereka, tanpa berlebih-lebihan dan berfoya-foya terhadap nikmat dunia. Demikian pembahasan tentang tujuan diciptakannya manusia dan perbandingan nilai dunia dibandingkan dengan akhirat. Semoga kita semua termasuk hamba yang selalu mengingat kehidupan akhirat dan selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Amin. Saudaraku seiman, jangan lupa share video ini ya, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.